Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam program Cara Cari Pahala Indahnya Islam bersama dengan saya Ustadz Abu Musa. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang tren jangan sampai merusak. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW jelas memberikan sebuah isyarat kepada kita semua bahwa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Berbicara tentang halal dan haram ini Masya Allah, kalau kita kaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini, Masya Allah, banyak orang yang mengkait-kaitkan bahwa Al-Quran sekarang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Padahal Al-Quran sejak pertama kali diciptakan dari mulai Lauhil Mahfuz hingga diturunkan kepada malaikat Jibril dan diberikan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW dan diserahkan kepada umatnya sampai nanti akhir zaman terjadinya hari kiamat, maka kemurnian Al-Quran tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Maka dari itu, yang harus kita pahami adalah kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan yang pada dasarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Aku. Baik, saya teringat dengan sebuah lagu tahun 90-an. Mungkin para pemirsa semua hafal ya. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Masya Allah. Ini konteks tahun 90-an kalau nggak salah. Dengan teks madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Kalau saya bertanya kepada antum semua, para pemirsa, ketika ada sebuah pertanyaan madu di tangan kanan dan racun di tangan kiri, Anda pilih yang mana? Pasti sebagai orang-orang yang berakal, kita akan memilih madu di tangan kanan dan menegah racun di tangan kiri. Tetapi mohon maaf, ini akhir zaman. Akhir zaman tuntunan sudah banyak menjadi tontonan dan tontonan pun sudah banyak menjadi tuntunan. Ya, banyak sekali racun yang berlabel madu. Masya Allah. Di dalamnya mengandung sesuatu zat yang diharamkan oleh Allah, tetapi di luarnya ada stempel halal. Dan kalau kita kaitkan dengan tren pada masa sekarang ini, Masya Allah, hati-hati. Generasi-generasi kita adalah merupakan target untuk menghancurkan Islam di masa yang akan datang. Kenapa? Cara menghancurkan Islam itu gampang. Nggak perlu dibom itu masjid. Nggak perlu ditutup itu yang namanya musola. Cukup jauhkan generasi-generasi muda dari Islamnya itu sendiri. Awas, fashion, tren zaman sekarang inilah jajahan orang-orang non-muslim kepada kita sekarang ini. Di mana sekarang sudah timbul pakaian-pakaian yang sudah tidak sesuai dengan syariat. Ada istilah pakaian you can see. Apa sih you can see? You, Anda, can, boleh, see, lihat. Jadi dengan anak-anak kita memakai pakaian tersebut, orang boleh melihat aurat anak-anak kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan bahkan kalau kita tahu hadisnya, ketika seorang anak gadis kita keluar rumah tanpa menutup aurat, maka dalam setiap langkahnya orang tua hampir masuk ke dalam neraka. Dan dalam setiap satu helai rambut, ya, anak gadis kita yang keluar rumah tanpa menutup aurat, maka dalam setiap satu helai rambutnya kelak nanti akan menjadi cambuk di yaumul qiyamah. Maka dari itu, berbicara tentang tren, awas, kita ini merupakan manusia yang beradab ketimuran. Kita ini orang timur, bukan orang barat. Akhlak ketimuran sangat berbeda dengan akhlak kebaratan. Orang barat, apapun dari segi makanan, pakaian, tontonan pun mereka tidak pernah disesuaikan apakah sesuai dengan hukum atau tidak. Kenapa? Karena mereka punya paham liberal. Ini sekarang sudah mulai timbul modernisasi dianggap sebagai westernisasi, yang artinya mencaplok mentah-mentah apa yang datang dari barat tanpa pernah kita pertimbangkan apakah itu sesuai dengan budaya kita ataukah tidak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari sama-sama jadikan momen perkembangan zaman ini, baik dari teknologi dan lain sebagainya, sebagai sarana
untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa, alhamdulillah sudah ada pertanyaan dari sahabat kita di rumah. Mari kita simak pertanyaan tersebut. Insya Allah nanti akan bermanfaat untuk kita bersama. Silahkan. Cara cari pahala indahnya Islam. Ustadz, aku mau tanya dong, sekarang ini kan banyak nih tren hijab di luar sekarang. Nah, aku pengen tahu sebenarnya cara yang baik dan yang benar dalam memakai hijab dalam Islam tuh seperti apa? Mohon dijawab, terima kasih. Dengan sebuah pertanyaan yang cukup menarik buat saya. Katanya, Pak Ustadz, bagaimana sih tren hijab yang baik itu menurut syariat? Ya. Baik, sebelum saya berbicara terlalu jauh, yang harus kita pahami, hijab itu wajib atau sunnah sih? Gitu. Kenapa? Karena banyak kalangan kita yang mengatakan bahwa hijab itu sunnah, bahwa hijab itu adalah pilihan. Jadi orang bebas memilih apakah dia menggunakan hijab ataukah tidak. Yang harus kita pahami, semua mazhab mengatakan bahwa hijab adalah wajib. Apa sih wajib? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diberi pahala orang yang mengerjakannya dan berdosa disiksa orang yang meninggalkannya. Ya, itu yang pertama. Bahwa hijab adalah merupakan kewajiban yang jangan sampai kita kaitkan dengan apapun. Wajib tetaplah wajib. Dan tren yang sesuai dengan ajaran para nabi-nabi terdahulu tentang hijab yang menurut syariat adalah apa? Hijab yang menutupi seluruh anggota badan dari mulai kepala, menutupi leher, menutupi dada, dan sampai kepada perut. Yang bagus julurkan sampai ke, ada yang sampai dengkul, seperti itu. Itulah hijab menurut syariat. Ya, sekarang ini tren sudah macam-macam. Tapi ya ini memang sudah perkembangan zaman yang karena memang tuntutan sebuah pekerjaan ya dari teman-teman kita di sana yang nggak boleh pakai hijab seperti ini, yang nggak boleh pakai cadar seperti ini. Ada yang pakai hijab begini, dilibet-libet di sini, ya, segala macam ya. Ya untuk awal sih sebagai pembelajaran silahkan ya. Ataupun karena memang tuntutan ya pekerjaan sah-sah saja. Tapi jangan jadikan ini sesuatu yang terus-menerus. Ayo hijrah. Kurangi sedikit demi sedikit sesuatu yang tidak baik ya. Proses menuju kebaikan itu lebih baik daripada berdiam diri. Baik para pemirsa, mari sama-sama kita saksikan iklan pariwara yang berikut ini.